Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Fadiatul Hidayah. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang obesitas pada anak. Definisi obesitas. Pertama, penumpukan lemak yang berlebihan di dalam badan atau kegemukan yang berlebihan. Yang kedua, menurut Papalia dan Olds, obesitas atau kegemukan terjadi jika individu mengkonsumsi kalori yang berlebihan dari yang mereka butuhkan. Sarafino mengatakan bahwa obesitas sebagai suatu simpanan yang berlebih dalam bentuk lemak yang berdampak buruk bagi kesehatan. Etiologi. Obesitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah keturunan. Di zaman sekarang banyak kan orang yang mengatakan bahwa jika si anak gemuk maka itu adalah turunan dari keluarganya. Itu memang faktor yang menyebabkan obesitas. Yang kedua adalah pola makan. Pola makan sangat berdampak bagi badan seseorang. Jika mereka berlebihan makan, maka obesitas tersebut bisa saja terjadi jika output dan inputnya tidak sama. Yang selanjutnya adalah obat-obatan, psikososial, ekonomi, aktivitas, pola pikir, dan konsentrasi intake makanan. Patofisiologi. Makanan yang adekuat yang disertai dengan ketidakseimbangan antara intake dan output yang keluar masuk dalam tubuh akan menyebabkan akumulasi timbunan lemak pada jaringan adiposa, khususnya jaringan subkutan. Jadi gini, makanan yang masuk harus disetarakan dengan aktivitas keseharian kita. Seperti jika keseharian kita cuman tiduran, rebahan, atau mungkin kita banyak santainya daripada kita banyak aktivitasnya, maka disarankan untuk makan yang mencukupi tubuh kita. Jadi maksudnya makanan yang cukup itu cukup untuk menyanggah tubuh kita supaya kita kuat untuk berjalan dan lain sebagainya. Obesitas pada anak. Obesitas pada anak adalah kondisi medis pada anak yang ditandai dengan berat badan di atas rata-rata dari indeks massa tubuhnya atau body mass index yang di atas normal. Tanda dan gejala. Yang pertama adalah paha tampak besar. Yang kedua adalah kelainan emosi raut muka. Yang ketiga adalah dada dan payudara membesar. Yang keempat adalah abdomen. Yang kelima adalah lengan atas membesar. Kelima hal tersebut memang sangat tampak ya jika kita memperhatikan seorang anak yang mungkin berat badannya berlebih dari umurnya. Maksudnya itu jika memang umurnya 1 tahun terus kelihatannya besar atau lebih besar dari yang lainnya, tubuhnya lebih besar atau bagaimana, pasti 5 dari pokok poin yang di atas itu sangat terlihat atau sangat tampak. Faktor risiko penyakit obesitas. Yang pertama adalah faktor genetik. Obesitas cenderung untuk diturunkan sehingga diduga memiliki penyebab genetik. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memberikan kontribusi 33% terhadap berat badan seseorang. Jadi sudah jelas ya, yang tadi kalau emang beberapa penyebab obesitas, faktor pertama memang adalah keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang termasuk lingkungan dalam hal ini adalah perilaku atau pola gaya hidup. Misalnya apa yang dikonsumsi dan beberapa kali makan, serta bagaimana aktivitas setiap hari. Faktor perkembangan. Penambahan ukuran atau jumlah sel-sel lemak menyebabkan bertambahnya jumlah lemak yang disimpan dalam tubuh. Faktor fisik, seseorang dengan aktivitas fisik yang kurang dapat meningkatkan prevalensi terjadinya obesitas. Seperti yang saya bilang tadi, jika memang kita banyak tidak melakukan aktivitas, sebaiknya makanan yang kita makan juga biasa saja atau memang sama antara output atau inputnya. Dampak obesitas pada anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak yang lebih cepat matang, sehingga pada anak wanita lebih cepat menarche atau haid hari pertama pada usia yang lebih dini. Selain itu, mengalami gangguan ortopedik, menimbulkan gejala nyeri panggul atau lutut dan terbatasnya gerakan panggul.
Yang selanjutnya adalah mengalami pseudotumor cerebri atau peningkatan ringan tekanan intrakranial pada anak. Obesitas disebabkan oleh gangguan jantung dan paru-paru yang menyebabkan peningkatan kadar karbon dioksida dan memberikan gejala sakit kepala. Kesimpulan, pertumbuhan adalah setiap perubahan dari tubuh yang berhubungan dengan bertambahnya ukuran tubuh, baik fisik atau anatomis maupun struktural dalam arti sebagian atau menyeluruh. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Pertumbuhan mempunyai dampak terhadap aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu. Terima kasih, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.